Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan semoga mendapat hasil. Juga tercapai harapan. Yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya, sehat kembali. Sehat itu penting ya. Yang sakit badan banyak istirahat ya. Semoga segar kembali. Ini saya juga segar tuh, baru mandi. Jadi khasiat mandi itu untuk menyegarkan badan, juga menguatkan badan ya, juga membersihkan badan. Bersih nggak nih? Khasiat mandi ya. Kita kadang tidak menyadari khasiat mandi ya. Jadi mandi itu memiliki khasiatnya untuk menyegarkan badan, menguatkan badan juga. Lagi yang sakit begini nih, mandi dicuk-cuk pakai air mandi. Seperti juga sikat gigi. Sikat gigi itu kan ada khasiat juga ya. Khasiat sikat gigi itu ketika kita menyikat gigi itu mencerdaskan akal, menguatkan ingatan. Makanya harus rajin sikat gigi tuh. Sikat gigi. Kalau ini saya banyak nikotin. Oh, membuat gigi putih ya, putih berseri. Sikat giginya juga harus agak yang rapat-rapat tuh sikatnya. Odolnya yang cocok. Itu bisa mencerdaskan akal, menguatkan ingatan, memori. Bagi Anda yang ingin menguatkan memori, ingatan itu banyak-banyak sikat gigi. Tapi terlalu banyak juga bisa membuat tipis ya. Maksudnya rajin ya, rajin. Begini. Jika Anda ingin menajamkan kata-kata, maksud menajamkan kata-kata di sini bukan untuk menyakiti ya, maksudnya bukan kata-katanya tajam bagaikan menyakiti hati, bukan. Tetapi maksudnya saucap nyata saciduh metu. Ada istilah begitu ya. Saucap nyata saciduh metu. Itu ada istilah maksudnya apa yang kita ucapkan itu jadi. Nah, jika Anda ingin begitu, apa yang Anda ucapkan itu manjur ya, istilah manjur ya. Kalau tajam kurang cocok ya, kalau tajam tuh untuk menyakiti mungkin ya. Tapi ini mungkin manjur. Maka tentunya Anda mesti belajar untuk memang membersihkan hati ya. Tapi itu sulit ya, sulit. Tidak semudah yang dibicarakan. Jadi ketika kata-kata itu terucap dengan hati yang bersih, itu kemungkinan akan terjadi. Dengan polos, dengan hati yang bersih. Dan pada saat memang jamnya tuh jam yang kobul. Pada saat memang jamnya tuh jam yang ada hitungan jam kan ya. Pada saat jamnya tuh jam yang memang saat dikabulkan.
maka akan terjadi biasanya begitu. Sehingga akan terkadang ucapan itu doa, terkadang pikiran itu doa, terkadang apa yang kita lakukan itu juga doa. Jadi jika Anda ingin menjadikan kata-kata Anda tuh manjur untuk sesuatu, Anda memang mesti bisa menjaga kalimat-kalimat Anda. Walaupun memang ada yang tidak menjaga ya kalimat-kalimat, tidak menjaga kata-kata, tetapi manjur juga. Memang mungkin pada saat diucapkannya tuh jam yang memang jam untuk terjadi begitu ya. Jam yang diterima kata-kata tersebut. Ini memang ilmu-ilmu pelik ya, ilmu yang pelik. Memang sedikit banyak jarang dibahas, tetapi untuk pengetahuan ya mungkin perlu begitu ya. Tetapi sehari-hari terkadang kita terpikirkan. Jadi setiap orang tuh memang memiliki potensi ucapan yang bisa saja terjadi. Memiliki potensi ucapan yang manjur. Sehingga memang saat berucap kita tuh memang mesti yang baik-baik ya. Apalagi untuk diri sendiri, untuk anak nih, yang punya anak nih, yang sudah memiliki anak, itu jangan sembarang mengucap ke anak tuh bodoh sia, jangan. Tuh ucapan itu nanti bisa memang, bagaimana kalau ucapan itu pada saat diucapkannya tuh saat yang qabul, yang diterima. Jadi memang seorang ibu ini mesti menjaga ucapannya terhadap anaknya. Jangan sembarang berucap. Ketika ucapan itu keluar dari hati yang memang hati yang luapan amarah, di saat yang misalkan saat itu tuh saat yang diterima, maka akan terjadi. Jadi memang apa yang kita ucapkan itu memang mesti kita sadari dulu, mesti kita pikirkan dulu sebelum kita berucap begitu. Banyak kan misalkan seorang ibu yang tidak menjaga kata-katanya kepada anaknya, atau seorang ayah karena misalnya disulut emosi, iya kan? Makanya harus kita jaga tuh. Kalau misalkan ucapannya yang baik-baik untuk anak, makanya ucapan ke anak tuh sing soleh, sing bager ka dieu, raja ka dieu. Nanti kan mudah-mudahan saja jadi raja, jadi bager kan begitu.
raja kesini atau anak mama yang baik, kan begitu ya. Sini anak ayah yang kesatria, wah jadi kesatria nanti. Sini anak ayah yang baik, sini anak ayah yang pintar, sini anak ayah yang sukses, begitu. Ketika itu ada harapan untuk bager, untuk baik. Bager itu baik ya, untuk sukses. Jangan sampai ucapan kita tuh yang jelek-jelek, yang secara umum, norma umum itu jelek. Jangan. Gitu ya. Paham ya kan, secara norma umum itu kurang baik gimana ya. Nah itu harus dijaga, jangan sampai. Salam apa ya ini, kopi hitam. Nah itu jika jika Anda ingin ucapan Anda tuh ucapan yang ajaib, bisa ucap nyata, saciduh metu, terjadi ketika diucapkan, maka Anda memang mesti pandai-pandai dulu menjaga kata-kata, kemudian pandai-pandai untuk menjaga hati, kemudian pandai-pandai untuk memilah kata juga ya. Apalagi ketika kita tahu saat yang baik tuh, itu biasanya terjadi. Dan ketika ucapan itu diucapkan saat kita teraniaya, maka biasanya akan terjadi. Saat kita teraniaya, itu terjadi ucapan itu biasanya. Makanya kita tuh memang mesti menjaga kita jangan sampai menganiaya orang, membuat sakit hati orang. Karena ketika tersakiti hati manusia, hati orang tersebut, dia itu akan lemah. Saat lemah, dia itu kemungkinan akan ada gaib yang membantu. Saat seseorang tersebut lemah dirinya, itu akan ada gaib yang membantu. Dipahami kan? Akan ada yang membela, tidak yang lahir membela, ya yang gaib membela. Karena di dalam diri setiap orang itu kan ada yang gaibnya ya. Ada kan, ada yang gaibnya dalam diri setiap orang tuh. Roh saja gaib tidak terlihat ya kan. Perasaan saja gaib tidak terlihat ya kan. Pikiran saja gaib tidak terlihat iya kan. Akal saja gaib tidak terlihat iya kan. Jiwa saja gaib tidak terlihat iya kan. Hati saja gaib, hati secara arti kiasnya ya, arti lainnya. Kalau arti secara lahir, hati, arti secara lahirnya kan segumpal daging ya, yang ada di sini. Nah ada lagi kan makna lainnya, makna konotasinya yaitu
tempat menerima berbagai perasaan, itu kan tidak terlihat. Hati yang itu tidak terlihat. Jin juga gaib, bisa aja ada yang mendampingi kan, begitu ya. Betul tidak? Percaya nggak? Angin juga gaib, udara gaib. Kita ada angin ya di sini, menghirup angin udara, gaib, tidak terlihat kan? Betul tidak? Gaib, banyak yang gaib, begitu banyak yang gaib dalam diri kita tuh. Sehingga hati-hati jika menyakiti manusia tuh ya. Aduh, kita berlindung ya dari menyakiti hati manusia, jangan sampai itu. Jangan sampai. Kadang memang kita tuh tidak terjaga ya, dalam berucap lisan ini sulit terjaga. Saya juga baru menyadari ternyata banyak ya. Saat bicara begini baru menyadari, datang di sini. Iya, intuisi gaib, perasaan gaib. Penglihatan gaib, pendengaran gaib. Ya kan, mata. Kalau matanya ini terlihat, tapi indera penglihatannya kan gaib ya. Penglihatannya maksudnya gaib. Kalau matanya ini, tapi di balik mata itu gaib. Pendengaran gaib. Kalau indranya ini telinga, tapi pendengarannya sendiri itu gaib. Penciuman gaib. Kalau indranya ini hidung, tapi penciumannya sendiri gaib. Jadi tidak hanya dunia materi, tidak hanya dunia fisik. Dunia gaib itu memang luas ya, lebih luas. Ilmu itu gaib. Begitu ya. Semoga sehat selalu.